Hai guys, kita di Mandalika sekarang ya. Teman-teman bisa melihat ada bundaran di depan yang merupakan kilometer yang ke-17 dari arah bandara menuju Mandalika di sini. Nah, jarak bundaran ini ya ke arah sirkuit Mandalika itu kurang lebih sekitar 4 kilometer lebih ya. Nah, di bypass ini atau mulai dari bundaran ini ya akan mulai ditata untuk pelebaran jalan. Ya mungkin teman-teman udah melihat bagaimana updatean dari teman-teman yang lain ya di video-videonya mereka untuk updatean dari pelebaran jalan yang merupakan penunjang dari gelaran MotoGP nanti. Nah, jadi ini sudah teman-teman tahu ya ada landmarknya Welcome to Mandalika seperti ini. Jadi kita akan sama-sama melihat untuk bagaimana progres dari pelebaran jalan yang menjadi 4 lajur gitu ya, 4 lajur, dan itu untuk mendukung ajang MotoGP sirkuit Mandalika nanti di bulan Maret. Nah, kalau kalian ke arah kiri barusan itu tembusnya ke arah Pantai Tanjung An, kemudian ke arah Desa Gerupuk yang sudah kita lihat sama-sama di video sebelumnya. Nah, jadi dari titik sini akan mulai dilakukan pelebaran sepanjang 5,6 km ya teman-teman. 5,6 km akan dilakukan pelebaran dari titik sini, dari titik bundaran sini sampai menuju ke arah sirkuit Mandalika. Nah, pelebaran sendiri ya nanti akan dibagi menjadi 3 segmen ya. Jadi segmen pertama itu berada di sisi barat sirkuit Mandalika. Segmen yang kedua persis di depan sirkuit Mandalika. Nah, sekarang kita berada di segmen yang ketiga di sini. Nah, adapun panjangnya ya, kalau teman-teman pengen tahu panjang dari segmen yang ketiga ini panjangnya kurang lebih sekitar 2 km ya. Nah, ini nanti untuk segmen yang ketiga ini mungkin tidaklah menjadi prioritas dituntaskan ya, karena segmen yang pertama, yang kedua, terutama segmen yang kedua maksud saya itu yang benar-benar diprioritaskan, yang di depan sirkuit Mandalika itu dengan panjang sekitar 1,6 km ya, itu prioritas pembangunan untuk penunjang jalan menuju ke arah sirkuit Mandalika sendiri yang sedang dikerjakan. Sekarang kita lihat ini untuk segmen yang ke depan pintu masuk dari sirkuit Mandalika. Nah, nantinya 4 lajur yang akan terbentuk di sini ya, mulai dari sebelah kiri sini sampai ke sebelah kanan kita ini. Dia ada 4 lajur. Jadi prioritas yang pertama itu di kawasan atau di depan sirkuit sendiri, atau kita bilang segmen yang kedua. Nah, untuk segmen yang pertama itu berada di sisi barat sirkuit Mandalika, dan disinilah segmen yang ketiga. Segmen yang pertama itu panjangnya sekitar 1,6 km ya teman-teman, dan itu juga akan menjadi 4 lajur nanti. Jadi target untuk pembangunannya sampai ini sebelum gelar MotoGP lah ya, sebelum ajang MotoGP di Maret 2022 ini. Nah, kalau sekilas kita perhatikan di sebelah kiri ya, inilah rute atau segmen yang ketiga untuk pelebaran. Nah, untuk sisa penanganan pada segmen 1 dari bundaran Triputri yang di barat sirkuit Mandalika itu menuju Masjid Nurul Bilad itu dengan panjang 1,85 km, dan segmen yang ketiga yang ada di sini ya sampai menuju ke bundaran yang kita lihat di awal durasi barusan atau menuju ke jalan bypass Mandalika itu panjangnya ini panjangnya 2 km maksud saya, dan akan dilakukan nanti setelah ajang MotoGP Mandalika digelar. Nah, jadi Bupati sudah menekankan kepada semua kepala OPD, kepala desa untuk bersama-sama mendukung proyek pembangunan peningkatan infrastruktur penunjang sirkuit Mandalika ini teman-teman. Jadi pelebaran jalan di segmen 1 atau di barat sirkuit, dan segmen yang ketiga yang ada di depan kita ini. Nah, ini nanti akan dituntaskan ini untuk setelah MotoGP ya, dituntaskan. Tapi setidaknya sekarang dilakukan pemadatan, dilakukan seperti badan jalan dirapikan seperti ini. Ini untuk memudahkan atau bisa menjadikan 2 jalur juga ya, supaya nanti penonton yang datang atau yang keluar
nanti bis-bis yang mengangkut atau shuttle bus yang mengangkut para penonton dan pengunjung sirkuit Mandalika sendiri ini bisa leluasa lewat di sini atau melintas. Shuttle busnya, maksudnya shuttle bus itu bisa lebih leluasa melintas dan mengakses dari tempat parkir yang ada di sirkuit menuju ke tempat parkir yang akan berada di sisi timur dari bundaran bypass yang kita lihat tadi. Jadi semua anggaran dan pengerjaan jalan ini sudah ditangani langsung ya oleh pemerintah pusat dan melalui Kementerian PUPR. Jadi total anggaran yang udah kita bagikan juga sebelumnya itu dibutuhkan untuk pembangunan pelebaran jalan di depan sirkuit Mandalika ini sebesar kurang lebih 141 miliar rupiah. Oke, kita akan overtake dulu teman-teman karena ada penyiraman di sini untuk jalan yang sedang diprogreskan. Nah, kalau sebelah kiri ini kan udah gak asing lagi tuh. Itu ke arah ke tikungan yang pertama ya dari sirkuit Mandalika. Jadi panjangnya sudah kita kupas barusan. Total panjang untuk pelebaran jalan yang lebarnya 4 lajur ini ya. Nanti terutama dari titik sini ya sampai ke depan sirkuit itu 4 lajur akan dilakukan pelebaran dan memberikan akses yang nyaman buat para shuttle bus yang melintas. Kemudian untuk di sisi barat dari sirkuit yang mana merupakan segmen yang pertama, kita bilang panjangnya 1,85 km ya, dari bundaran yang ada di depan Triputri sampai ke arah Masjid Bilak itu panjangnya 1,85 km. Lalu panjang dari titik sini ke arah gerbang utama atau gerbang parkiran PPIV yang ada di sirkuit Mandalika ini kurang lebih sampai 1,65 km. Dan juga di belakang saya menuju ke arah bundaran bypass tadi kurang lebih panjangnya 2 km. Nah, ini yang diprioritaskan sekali ya teman-teman, yang sedang kita lintas sekarang ini atau yang ada di sebelah kiri kita ini. Jadi persis dari jalur ke arah kiri yang mana tembus ke arah observation deck atau yang tembus ke arah tikungan yang pertama, kita bilang dari titik sana sampai ke depan sirkuit Mandalika 4 lajur dan panjangnya 1,65 km. Diprioritaskan banget untuk 4 lajur ini untuk dituntaskan sekarang. Kemudian untuk yang segmen yang ketiga ya, segmen ketiga yang dari awal durasi tadi itu akan dibikin 2 lajur dulu sekarang untuk mempercepat pengangkutan dari logistik, mempercepat mobilisasi dari beberapa aksesoris, baik itu aksesorisnya PLN, aksesorisnya medical center, kemudian ya semua intinya ke logistik semua ya. Jadi persiapan-persiapan untuk pramusim maupun untuk gelaran GP yang akan kita segera tonton bersama di sirkuit Mandalika ini. Ya masih kita ada di segmen yang kedua di sini ya, segmen yang kedua untuk pelebaran jalan provinsi ini terus dilakukan seperti yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Adapun ini kita liput sekarang di saat jam ya sebelum jam istirahat pada hari Senin ini ya, hari Senin di tanggal 17 Januari ini. Di pelebaran seperti sudah kita lihat, yang mana sebelah kanan ini merupakan existing road sebelumnya. Ini hanya lebarnya sekitar 4,5 meter sampai 5 meter dan akan dibentuk selebar lebih dari 12 meter untuk 4 lajur supaya difungsikan lebih nyaman dan lebih benar-benar leluasa buat siapapun yang akan melintas, baik itu penonton ataupun pengunjung, dan nantinya tidak terjadi kemacetan atau kendala yang membuat semacam ya komentar yang tidak sip untuk gelaran MotoGP Mandalika, yang mana sudah kita tahu kalau ramainya Mandalika di saat GP itu bisa saja 3 kali lipat atau bahkan lebih dari ramainya WSBK. Apalagi sekarang kita udah dengar ya dari Pak Presiden sendiri yang telah mengizinkan penambahan jumlah penonton yang bisa hadir di Mandalika ini. Yang mana kemarin kalau nggak salah diizinkan hanya 63.000 penonton,
dan Pak Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan keterangan, memberikan izin untuk penambahan jumlah penonton sampai 100.000 penonton di acara GP-nya Mandalika ini, karena sudah hampir lebih dari 80% atau bisa kita bilang 85% ya untuk penanganan vaksinasi di Lombok Tengah sendiri sudah persentasenya sebesar itu. Untuk vaksin pertama misalnya sudah lebih dari 85%, kemudian untuk vaksin yang kedua juga sudah sebanyak itu, sehingga penonton atau izin yang diberikan oleh Pak Presiden juga sudah jelas. 100.000 penonton boleh hadir di acara GP-nya Mandalika. Namun kalau kita melihat pengunjungnya Pulau Lombok ya, bisa saja lebih dari 200.000 teman-teman, karena mereka mungkin tidak datang untuk menonton, mereka mungkin tidak datang untuk hadir di dalam sirkuit, tapi kehadiran mereka untuk berwisata, mungkin kehadiran mereka juga untuk berlibur. Tapi intinya adalah penonton, batasan untuk jumlah penonton yang bisa hadir di Mandalika bisa saja sampai di 100.000 atau lebih. Oke, kita akan lanjut saja dulu, putar ke arah barat ya, lanjutin ini untuk nunjukin ke kalian suasana atau progres jalan yang bisa kita pantau. Nah, mulai dari titik sini ya, dari titik sini masih merupakan jalur pada segmen yang kedua ya teman-teman. Jadi ada 3 segmen seperti yang kita kupas di awal durasi tadi. Segmen yang ketiga sudah kita lewati di awal durasi tadi, dari bundaran bypass sampai ke arah pertigaan atau arah simpang menuju ke tikungan yang pertama dari sirkuit Mandalika. Kemudian untuk segmen yang kedua dari simpang 3 menuju ke dalam sirkuit tadi sampai ke depan, sampai melewati ke SPBU yang ada di samping kiri dari tikungan yang ke-16. Kemudian di sini sudah kita masuki kawasan Westgate yang ada di barat sirkuit Mandalika ini ya. Nah, untuk segmen yang pertama dari pelebaran jalan provinsi yang merupakan satu paket kita bilang, atau satu proyek gitu. Nah, dari titik sini akan menjadi segmen yang pertama ya, sampai menuju ke arah Masjid Nurul Bilad yang ada di depan sana, sampai ke depan bundaran yang ada di Triputri di sana yang merupakan bundaran dekat Masjid Nurul Bilad. Nah, untuk progres yang bisa kita perhatikan saat ini sih memang tidak begitu banyak pengerjaan di sini ya, karena di sini memang seperti yang kita ulas tadi, prioritas utama itu terletak pada segmen yang kedua yang di depan sirkuit langsung, dan begitu juga segmen yang ketiga itu yang berada dari bundaran sampai menuju titik sebelum sirkuit tadi. Namun untuk 4 lajur sendiri akan diprioritaskan tuntas dahulu di depan sirkuit sendiri ya, dan 2 lajur itu akan dilakukan pada segmen yang ketiga maupun di segmen yang ke-1 ini atau segmen yang pertama ini. Dan penuntasan pada segmen yang pertama ataupun yang ketiga ini nanti dimaksimalkan kemungkinan setelah MotoGP digelar. Namun pada segmen yang kedua itu akan dituntaskan sebelum GP digelar, karena kita lihat barusan lebih ramai di sana karena itu merupakan kawasan atau segmen yang kedua teman-teman. Nah, di sebelah kiri saya inilah komplek dari dimana Masjid Nurul Bilad berlokasi, dan di depan kita merupakan bundaran dari Triputri yang kita sebut dari tadi atau dari beberapa video sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, ini saja dulu kita bagikan ke kalian semua, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir durasi, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Mandalika segera.